orang saya anak kiai bisa dibilang. Bapak saya haji. Untuk memantapkan diri saya itu karma pala inilah yang tadinya Bapak Ibu, yang tadinya orang saya anak kiai bisa dibilang. Bapak saya haji, itu doktrinnya luar biasa. Jadi untuk memantapkan diri saya itu saya apa ya yang bikin saya istilahnya akhirnya ya udah saya ini, itu adalah karma pala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang ada saat ini, posisi kita menjadi petani, menjadi pengusaha, itu adalah buah pala dari hidup kita atau perbuatan kita di kehidupan yang lalu. Karena apa? Saya percaya sekali kalau dulu waktu di Muslim itu dibilang kamu terlahir cacat atau kamu terlahir jelek, ya sudah terima aja, itu takdirmu. Ya, benar nggak Bu? Mana Ibu yang benar nggak? Ya, itu adalah takdirmu, terima aja. Tetapi kalau kita percaya karma pala, itu adalah buah kita. Tuhan, kenapa saya terlahir cacat? Nggak adil banget Tuhan, ya kan? Kalau dibilang udah terima aja itu takdirmu, ternyata tidak. Kita meninggal, mati, ya. Tubuh kita ini pakaian yang lama yang kita tinggalkan. Begitu kita lahir kembali, kita membawa baju, memakai baju yang baru, membawa karmanya lagi. Nah, akhirnya punarbawa dan karma pala ini saling bertautan. Dia tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Ya, itu yang keempat. Yang kelima apa? Moksa. Bisakah kita moksa? Bisa. Gampang nggak? Silakan jawab sendiri. Di kehidupan kita dengan dunia yang sekarang ini, untuk mencapai moksa itu akan sangat-sangat sulit. Paling tidak berbuat baik, berkarma baik, itu adalah salah satu cara kita untuk bisa terlahir kembali dalam keadaan bahagia. Jadi Bapak Ibu, saya sudah berbuat baik, saya sudah selalu aktif di kegiatan, tapi kok hidup saya begini-begini aja, kok hidup saya mentok di sini aja. Sabar Bapak Ibu, palanya Bapak Ibu belum berbuah sekarang. Sabar. Memang itu sabar, 32 sabarnya. Saya. Karena apa? Karma pala itu juga terbagi 3 kan? Benar? Tahu? Ingat gak? Karma pala itu juga terbagi 3, yang bisa berbuah sekarang, yang bisa berbuah nanti. Iya kan? Yang satu lagi apa? Yang akan datang. Jadi itu, kalau kita paham dengan sastra, kita manut ke sastra, kita akan menjalani kehidupan saya. Salah satunya saya menerima suami saya. Dengan saya masuk Hindu, ternyata setelah saya belajar, saya jadinya tahu, oh berarti saya mungkin ada hutang karma sama suami saya, atau suami saya ada hutang karma sama saya yang belum selesai di kehidupan yang lalu, sehingga dipertemukan di kehidupan sekarang. Begitu. Tepuk tangan dong buat para dharmika. Jadi yang dharmika yang merasa apa yang namanya dipojokkan, diiniin sama teman-temannya, sakit hati, nggak apa-apa. Apalagi kayak udah seusia saya, udah 50 plus ya Mbak Yu. Ini Mbak Yu saya ini. Itu semakin kecil circle kita, itu akan semakin banyak noise. Tahu noise? Itu yang gosip lah apalah, itu enggak apa-apa. Mendingan saya sekarang punya saudara saya menjauh Bu, enggak apa-apa. Sekarang saya punya banyak sekali saudara, benar gak? Iya, enggak apa-apa. Yang penting sekarang kita yakin Bapak Ibu yang sudah ada di sini, yang sudah seperti pesan Pak Parisade tadi, bagaimana supaya yang 14 ini jadi 28, jadi tambah lagi sehingga puranya lebih
guyub, rukun, tentrem, itu inti. Ya, Bapak Ibu. Jadi seperti yang pertanyaan mangku siapa tadi itu, untuk keleluhur, bagaimana supaya keinginan kita itu tercapai. Sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang ini semuanya itu adalah proses karma kita, doa kita, ritual yang kita lakukan itu adalah mempercepat proses pala itu berbuah. Kalau emang kita tidak, Bapak Ibu melihat nggak? Apakah semua doa dan permohonan kita terkabulkan? Tidak kan? Kalau yang terkabulkan, berarti palanya Bapak Ibu sudah harus berbuah, dipercepat dengan karma dan ritual yang kita lakukan. Kalau tidak terwujud, berarti bukan sekarang. Jangan kecewa. Menunggu, iya betul Pak. Harus dipupuk lagi. Caranya apa? Berkarma, terus berkarma baik, berkarma baik, berkarma baik. Ya, itu intinya. Jadi saya nambahin sama Pak Parisade tadi, supaya kalau bisa pasramannya diaktifkan. Bapak Ibu, ibu-ibunya masih muda-muda loh, ayo buka buku lagi. Nanti dikasihkan sama Pak Ketua kan, Pancasrada. Yuk belajar, anak-anak diajarin minggu pagi di sini, ajarin Trikayi Parisuda. Bu, kita kan mengenal Trihita Karana. Percaya apa hubungan kita di Muslim kan juga ada kan, hablum minallah, hablum minannas. Itu cuma atas dan bawah, sementara lingkungannya tidak ada. Kita ada loh, hablum apa? Kita ada, jadi kita menjaga lingkungan. Makanya kenapa kalau ibu bapak berada di Bali dengan berada di Jawa itu vibrasi energinya berbeda, betul nggak? Merasa nggak? Ya. Karena apa? Di Bali itu masih istilahnya lingkungan itu masih dijaga dengan baik. Banten, upakara itu adalah bentuk kita harmonisasi, balancing dengan lingkungan kita. Kayak kita segehan mengaturkan carum, itu bukan kita menyembah buta, atau kita ada pohon besar kita kamenin, itu bukan kita menyembah pohon. Itu adalah bentuk Trihita Karana yang ketiga tadi, menjaga kelestarian alam, menjaga, berterima kasih loh sama pohon yang sudah gede besar. Ya, kita percaya juga bahwa di alam kehidupan ini bahwa ada spirit atau yang tidak kasat mata ya. Nah, itu juga harus kita hargai dengan apa? Bukannya kita menyembah beliau, tetapi iki loh panganane, silakan Om Sarwa Buddha Suke Pratibya Inama Swaha, silakan saya haturkan ini persembahan supaya kita hidup berdampingan, harmonis, selaras, bukan untuk menyembah beliau seperti itu. Oke, Bapak Ibu, Romo Mangku Ampura ngapunten. Mungkin itu saja. Bisa kalau ada yang dipertanyakan yang bisa saya jawab. Kalau tidak saya bawa pulang sebagai PR. Atau nanti ditambah Pak Matra sama Pak Ketua. Mungkin itu saja dari Tiang. Mohon maaf atas semua kurang lebihnya. Saya tutup dengan Parama Santi Om. Santi Om. Oke, silakan Pak.